Hari ini kita akan ke Kurik. Jaraknya berapa kilo tuh Kurik tuh? Kurang lebih 80 kilo, Pak. 80 kilometer. Lewat kawasan mana saja itu? Jadi ini kita mulai start dari Mandala, Brawijaya, Semangga, Tanah Miring. Kita harus lewat SP9 Tanah Miring, Salor, dan terakhir kita ke Kurik. Oke, selamat pagi lagi. Assalamualaikum untuk semuanya, teman-teman semuanya, sobat-sobat. Kita orang pagi ini akan melakukan perjalanan ke Kurik. Mudah-mudahan tidak hujan, cuaca baik karena setiap hari Merauke diguyur hujan. Mudah-mudahan hari ini cuaca bersahabat dengan kita. Namun sebelumnya jangan lupa ya, tolong bantu subscribe channel Tete Guru supaya tetap eksis. Dan apa kabar hari ini semuanya? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, sehat walafiat. Sudah lama meninggalkan Merauke, ini dia Merauke terkini. Pasti rindu toh. Orang dulu orang bilang Merauke punya lumpur, itu dia punya lengket saja luar biasa. Jadi kalau sudah pernah sampai di Merauke, lumpur lengket di kaki, mau lumpur talapas itu susah minta ampun. Artinya siapapun yang pernah ke Merauke akan merindukan Merauke untuk kembali lagi. Katanya begitu. Ini masih pagi, pukul 6.30. Cuaca Merauke hari ini mendung, udara sejuk. Cuaca hari ini hujan juga, tapi mudah-mudahan dalam batas kewajaran. Karena Merauke ini kalau hujan deras bersamaan dengan air air naik atau air pasang, itu biasanya banyak tempat yang akan tergenang atau banjir. Oke, kita akan belok kiri. Tikungan SMP Negeri 2. Tikungan SMP 2 ini ya. Belok kiri menuju ke Jalan Pemuda. Aktivitas mulai pagi hari, anak-anak ke sekolah. Kita lanjut atau lurus ini? Belok kanan kiri lanjut lurus terus? Kanan aja, Pak. Kanan aja. Sultan Syahrir. Kita akan ikut Jalan Sultan Syahrir. Jalan Sultan Syahrir, kita akan belok kiri menuju ke arah Jembatan Maro, Tujuh Wali-Wali. Ini ada yang menyebut Jembatan Maro, ada yang menyebut Tujuh Wali-Wali. Ini perempatan lampu merah menuju ke Udah mati. Ya, kita sudah sampai di persimpangan 4 Jalan Trans Papua yang melintasi Merauke sampai dengan Bovendigul dan rencananya tembus ke Jayapura. Jalan Jayapura perempatan Jalan Trans Papua. Ini dinamakan Jalan Tujuh Wali-Wali. Nah, sejarahnya apa? Kalau Tujuh Wali-Wali ini kita sudah menuju di kawasan Tujuh Wali-Wali, menuju jembatan Tujuh Wali ataupun jembatan Maro. Ada yang menyebut jembatan Maro, ada yang menyebut jembatan Tujuh Wali-Wali. Nah, itu ceritanya. Kenapa dibilang, ada yang bilang jembatan TWW atau Tujuh Wali-Wali?
Karena perusahaan dulu yang membangun jembatan ini adalah perusahaan Tujuh Wali-Wali. Kalau tidak salah dari Sulawesi ya perusahaan itu, Tujuh Wali-Wali. Karena perusahaan yang kerja namanya Tujuh Wali-Wali, masyarakat kenalnya Tujuh Wali-Wali. Dan karena jembatan yang dibangun itu posisinya ada di Sungai Maro atau Kali Maro, makanya ada juga yang bilang Jembatan Maro. Tetapi resminya sepertinya nama yang ini lebih dikenal Jembatan Maro sekarang. Karena TWW itu bukan nama resmi jembatannya, nama resminya adalah Jembatan Maro. Nah, ini kita sampai di Jembatan Maro, atau yang tadi ada yang bilang Jembatan Tujuh Wali-Wali. Jembatan terpanjang di Papua Selatan. Kurang lebih ini ada sekitar panjangnya 200 meter. Jembatan Tujuh Wali-Wali di pagi hari. Nah, ini namanya melintas di ada kapal-kapal. Sampai saat ini jembatan yang paling cantik di Papua Selatan. Sebelum ada jembatan Tujuh Wali-Wali ini, penyeberangan dari kota Merauke menuju ke kampung-kampung yang ada di seberang itu menggunakan perahu belang. Nah, ini sekarang kita masuk di kampung Perjuangan, Kampung Kuprik. Kuprik ke arah kanan ke kawasan Tanah Miring, Semangga. Kalau ke arah kiri itu menuju Sudomulyo sampai di penyeberangan Sungai Kumbe. Kita ambil kanan untuk menuju ke kawasan Semangga dan Tanah Miring. Sekarang Kampung Kuprik ini berada dalam kawasan distrik Semangga. Kalau yang ini kita masuk kawasan Kampung Kuper. Tanah Miring ke kiri kita akan masuk ke Semangga. Ada Semangga 1, Semangga 2 sampai dengan Semangga 3, eks pemukiman transmigrasi. Kalau Semangga ini, saudaraku semuanya, untuk distrik Semangga kemudian Tanah Miring, ini adalah kampung-kampung eks pemukiman transmigrasi UPT yang bermukim ataupun mulai warga transmigrasi didatangkan di Semangga ini mulai kurang lebih tahun, kalau tidak salah tahun 1982 ya. Untuk yang pertama kali setelah kedatangan transmigrasi gelombang pertama di Kabupaten Merauke, itu ada 3 kampung ya, di Kampung Sudomulyo, kemudian Wonorejo, dan di Kampung Kumbe. Itu tahun 64-65. Jadi masih masuk dalam era pemerintahan Orde Lama. Sementara di era pemerintahan Orde Baru, itu warga transmigrasi kembali didatangkan, itu baru pada tahun 1982. Pemukiman pertama di masa pemerintahan Orde Baru yang sekarang kita sedang berada ini, yaitu pemukiman tapi ini di bagian luarnya, kampungnya ada di sebelah dalam ya.
Itu pada tahun 1982 kalau tidak salah. Kalau tidak salah 1982, 1981. Waktu itu saya masih kelas 2 atau kelas 3 SMP. Kebetulan saya tinggal juga di kampung sini, kampung publik, jadi tahu, masih mengingat-ingat kapan datangnya warga transmigrasi pertama kali di kampung Semangga ataupun wilayah Semangga. Jadi jalan yang sedang kita lalui sekarang ini boleh dikata ini adalah jalan lingkar luar. Jalan lingkar luar Semangga, karena kawasan perkampungannya ada di sebelah kiri, kita tidak melalui perkampungan. Ya, jadi kita sekarang masih berada di posisi Semangga 2. Oke, ya. Di kawasan Semangga 2 sini, ini kalau hari-hari Minggu warga dari Kota Merauke banyak yang datang ke sini karena seperti di depan sini itu banyak tersedia warung-warung atau ya warung-warung bakso, kemudian kelapa muda dan lain-lain sebagainya. Jadi di kawasan Semangga 2 bagian luar di jalan lingkar luar ini terkenal sebagai tempatnya warga masyarakat Kota Merauke untuk datang santai mencari kuliner makanan-makanan ringan yang ada di sini. Jagung bakar, bakso, kelapa muda, keripik, ensokor, etc. Ini sipur ya? Gen Sipur. Detesemen Sipur 11. Rumah sakit LB Murdani, Rumah Sakit Angkatan Darat. Sakit tadi yang besar ada 2, rumah sakit RSUD dan rumah sakit Bunda Pengharapan, ditambah rumah sakit di ini ada rumah sakit Angkatan Laut dan rumah sakit Angkatan Darat. Sebelah kanan ini adalah Korem, Komando Resort Militer. Lingkungannya sangat asri kan Korem ini. Di depan ada sana yang menarik, ada salah satu lagi yaitu pertigaan Tugu LB Murdani, Leonardus Beni Murdani. LB itu ada yang tidak tahu itu Tempat pendaratan. LB Murdani. Kenapa didirikan tugu peringatan ataupun patung LB Murdani? Karena pada masa Trikora dahulu LB Murdani dengan operasi naganya memimpin penerjunan di Merauke. Sebelah kanan ada SMP Negeri 8. Kita sudah masuk di wilayah Tanah Miring. Tanah Miring berapa ini? 2. SP2. Penamaan Tanah Miring itu juga ada ceritanya Pak Budi. Kenapa dibilang Tanah Miring? Karena di kawasan zaman dahulu sebelum lokasi transmigrasi ini ditempati, di bagian sekitaran yang sekarang ada kantor distrik itu posisi tanahnya agak sedikit mendaki, terbukit. Jadi dinamakan Tanah Miring. Oke, masih masuk kawasan Tanah Miring. Kita lanjut atau belok kiri nih, belok kanan? Lurus. Lurus SP3. Nah, sebelah kanan itu ada pura. Pura ya.
Pura. Pura. Ya. Nah, ini Pura. Kampung Yasa Mulia. Jadi satu-satunya pura di Kabupaten Merauke, pura di Tanah Miring ini. Jadi ada 3 distrik atau 3 kecamatan penghasil beras terbesar di Kabupaten Merauke. Ada distrik Semangga, distrik Tanah Miring, dan distrik Kuring. Jalannya kurang bagus ini, berlubang-lubang. Nah, Pak Budi ambil sebelah kiri SMA. Nah, SMA di sini sekolah. Ini SMA Tanah Miring. SMA Tanah Miring. SMA yang berada posisinya di tengah-tengah sawah. Jadi kenal juga dengan nama SMA Sawah. Wah, ini jalanan-jalanan yang sudah mulai sedikit Sedikit apa yang hancur? hancur. Sini udah sedikit besar. Nah, Ini alat pemanen. Saat ini warga petani di Kabupaten Merauke bekerjanya sudah banyak ke arah mekanisasi pertanian, termasuk tadi nampak kombain, alat panen padi, sehingga memungkinkan warga petani untuk membuat atau mengerjakan sawah dengan lahan yang lebih luas daripada jika dikerjakan secara manual. Ya, sekarang kita berada di Tanah Miring berapa ini? SP 9. Daerah persawahan Yang berbatasan dengan distrik Kuring. Jembatan Kembar, Jembatan Neto. Ini dia Jembatan Kembar, Jembatan Neto. Di atas kali atau Sungai Gumbe. Ya, nama kampungnya memang, nama tempatnya memang Neto. Setelah kita melewati jembatan Neto, kita sampai di Tanah Tinggi Salor. Perempatan Tanah Tinggi Salor, ke kiri menuju ke distrik Kurik, kalau ke kanan itu menuju ke distrik Kaptel. Ini kita akan belok kiri untuk menuju ke Kampung Kurik. Nah, ini situasinya, jalannya tidak terlalu mulus, banyak terdapat lubang-lubang, jadi kita harus lebih berhati-hati. Nah, kalau ini kita sampai di kawasan ataupun tempat lokasi SMP Negeri 7 Salor. SMP-nya cukup apik, cukup rindang ya. Pohon dan juga pintu gerbangnya keren ya, keren banget ya, keren sekali yo, gitu. Nah, ini SMP Negeri 7 Merauke Salor, distrik Kurik. Dari SMP Negeri 7 Salor melewati, kita akan ya kiri kanan kita ini adalah kawasan Rumah Semut, atau orang penduduk asli di sini menyebut dengan Musamus, atau ada juga yang menyebutkan Bomisai. Ini tempatnya cukup indah di sini.
tempat rumah semut ini. Rumah semut atau musamus ini, rumah rayap, hanya terdapat di 3 tempat, yaitu di Indonesia, tepatnya di Merauke. Di Indonesia tidak ada di tempat lain, hanya di Merauke satu-satunya. Kemudian di Australia dan juga di Afrika. Jadi hanya ada di 3 tempat. Di Indonesia yaitu Merauke, kemudian di benua Australia dan juga di benua Afrika. Ya, bersyukurlah kata orang-orang Merauke, di tempat kita ada musamus yang sungguh fenomenal itu. Nah, kalau ini kita melewati kawasan TNI Angkatan Darat Kompi C. Ya, tentara-tentara kita sedang berlatih. Ya, kegiatan aktivitas bapak-bapak tentara kita TNI Angkatan Darat Kompi C751 kalau tidak salah ya ini. Nah. Inilah aktivitas bapak-bapak tentara kita untuk menjaga keutuhan negara Republik Indonesia NKRI harga mati. Nah, ini kita mulai memasuki kawasan Kurik, tepatnya di Harapan ya. Kampung Harapan, Harapan Makmur. Kemudian sebelum sampai ke Kurik, kita juga akan melewati Chandra dan juga melewati Kampung Wonorejo. Inilah kondisi terkini Distrik Kurik di tanggal 26 Maret tahun 2022. Doa dan harapan semoga warga masyarakat di sini hasil pertaniannya tetap oke ya. Seperti itu, karena sebagian besar warga masyarakat di 3 distrik Semangga, Tanah Miring, dan Kurik ini adalah bercocok tanam, khususnya sebagai daerah sentra sawah, sentra beras terbesar di Papua. Nah, ini kita sampai di kawasan Kampung Wonorejo. Kampung Wonorejo ini adalah kampung transmigrasi pertama di era pemerintahan Orde Lama. Ya, kalau tidak salah ada 3 lokasi, yaitu di distrik Kurik ini Kampung Wonorejo, kemudian di distrik Semangga ada Kampung Sidomulyo, dan juga di distrik Malin ada Kampung Kumbe. Itulah 3 titik lokasi transmigrasi pertama di era pemerintahan Orde Lama sekitar tahun 1965. Nah, setelah 2 jam lebih kita menempuh perjalanan Merauke Kurik, kini kita tiba di tujuan akhir kita, yaitu di SD Impres Kurik 1. Alhamdulillah, akhirnya kita sampai juga dengan selamat. Dan cuaca di sini ternyata lebih cerah daripada tadi ketika kita berangkat di kota Merauke. Inilah adik-adik kita, anak-anak kita SD Impres Kurik 1. Demikianlah perjalanan kita hari ini dari dari Merauke menuju Kurik, tepatnya SD Impres Kurik 1. Terima kasih yang sudah menonton. Terima kasih.